bro and sis, senang berjumpa lagi dengan Anda sekalian di channel Heavenward. Kiranya Anda sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam Tuhan. Sering kita mendengar keluhan dari umat Katolik bahwa perayaan Ekaristi menjadi sesuatu yang membosankan karena berbagai hal. Mulai dari perayaan yang monoton, khotbah imam yang membuat mengantuk, sampai lagu-lagu yang tidak menggairahkan. Maka, banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk membuat perayaan Ekaristi itu menarik. Tetapi sayangnya, banyak usaha dari berbagai aspek, termasuk aspek doktrinal, yang malah justru menjauhkan dari arti Ekaristi itu sendiri. Saya tertarik untuk membahas tentang perjamuan Ekaristi dalam video kali ini karena maraknya penggunaan istilah yang dalam bahasa Inggrisnya Eucharist is a meal, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Ekaristi adalah makan-makan, yang mana makna Ekaristi sebagai perjamuan Maha Kudus merosot menjadi sekedar perjamuan makan-makan atau meal, seperti makan pagi, makan siang, atau makan malam. Tetap bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Kembali lagi bersama saya di channel Heavenward. Sebelum kita melangkah lebih dalam, mari terlebih dahulu kita ketahui bersama apa yang tertulis dalam dokumen Sacrosanctum Concilium artikel 47 tentang Ekaristi yang berbunyi sebagai berikut. Pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian ia mengabadikan kurban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja mempelainya yang terkasih kenangan wafat dan kebangkitannya, sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Di situ disebutkan perjamuan terakhir, yang juga memiliki nama-nama lain seperti yang dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1328 sampai 1332, yaitu Ekaristi, perjamuan Tuhan, pemecahan roti, perhimpunan Ekaristi, kenangan, kurban Kristus, liturgi kudus atau ilahi, komuni, dan misa kudus. Nama-nama itu mengandung pengertian yang amat agung, dan di sana tidak ditemukan pengertian bahwa Ekaristi adalah perjamuan makan-makan atau meal. Injil Markus bab 14 ayat 12 menceritakan, pada hari pertama pada hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Mari kita perhatikan juga kitab Ulangan bab 16 ayat 1 tentang ketentuan Paskah sebagai berikut. "Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam." Pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan para muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah. Injil Markus sudah menggambarkan dengan jelas bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para muridnya bukanlah perjamuan makan-makan biasa seperti yang dilakukan dalam keluarga atau bersama-sama dengan teman-teman, tetapi perjamuan Paskah. Dalam perjamuan makan biasa kita bisa bercanda, sambil ngobrol, ketawa ketiwi. Itu bernuansa santai yang mampu menumbuhkan keakraban di antara mereka yang mengambil bagian dalam perjamuan makan-makan itu. Berbeda dengan perjamuan makan biasa, perjamuan Paskah Yahudi adalah sebuah perayaan rohani yang kudus untuk memperingati kuasa Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Kekudusan perayaan Paskah Yahudi itu tampak dalam kalimat dalam kitab Ulangan, "Paskah bagi Tuhan Allahmu." Paskah itu kudus karena itu adalah Paskah bagi Tuhan, yaitu untuk merayakan Dia yang menyelamatkan Israel. Dia, Allah yang telah menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir, kini
telah menjadi manusia dan memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang sekarang kita rayakan dalam Ekaristi Kudus. Semua pralambang dalam perjamuan Paskah Yahudi mencapai kepenuhannya dalam Tuhan Yesus pada malam itu. Injil Lukas bab 22 ayat 19-20 mencatat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada malam perjamuan itu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Roti dan anggur dijadikannya tubuh dan darahnya sendiri dan diberikannya kepada para muridnya pada malam itu. Dan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang terjadi sesudahnya memberikan pengertian yang mendalam tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Jika Tuhan Yesus tidak memberikan tubuh dan darahnya pada perjamuan terakhir, maka peristiwa penyaliban hanya merupakan sebuah hukuman bagi seorang penjahat, bukan sebagai kurban Kristus, sebagai bukti kasihnya kepada manusia. Jika Tuhan Yesus tidak memberikan tubuh dan darahnya pada perjamuan terakhir, kita tidak akan mengerti bahwa persatuan dengan Allah dalam Ekaristi ini berarti bahwa kita harus mau menjadi seperti Kristus, memberikan hidup melalui pelayanan kepada saudara-saudari kita sampai titik darah penghabisan. Maka saudara-saudariku, dengan mengetahui betapa agungnya peristiwa yang terjadi pada malam itu, tidaklah pantas kita menyatakan bahwa Ekaristi adalah makan-makan yang tidak mengandung arti apa-apa. Mereka memang mengatakan bahwa itu bukan makan-makan biasa. Tetapi jika demikian, mengapa tidak menggunakan istilah yang jauh lebih tinggi saja daripada istilah makan-makan? Jika kita berpikir bahwa Ekaristi adalah makan-makan, maka yang terjadi adalah sebuah perayaan seperti malam keakraban biasa, yang mengharapkan homili yang lucu dari imamnya supaya tidak mengantuk, yang mana umat menyanyikan lagu-lagu yang menyentuh perasaan daripada menghayatinya sebagai doa, datang terlambat dan langsung pulang setelah menerima komuni kudus. Sering juga orang datang dengan pakaian yang kurang layak untuk sebuah perayaan rohani. Dan masih sering juga terlihat ada umat yang sibuk dengan HP-nya selama perayaan Ekaristi berlangsung. Jika ada orang mengeluh bahwa Ekaristi adalah perayaan yang membosankan, berarti dia datang ke perayaan Ekaristi tidak dengan iman, tetapi dengan inderanya. Dengan iman kita mengendalikan indera-indera kita, dan bukan indera yang mengendalikan kita. Memandang Ekaristi sebagai makan-makan semacam ini tidak mengingatkan kita pada peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib, dan tidak pula menumbuhkan semangat pengorbanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Alkitab sudah menyatakan dengan kalimat Paskah bagi Tuhan. Perjamuan Ekaristi adalah tentang Tuhan yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, anak-anaknya, yang harus kita terima dengan sikap syukur dan hormat yang mendalam. Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 11 ayat 27-28 menasihati kita, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Sikap hormat seturut nasihat Rasul Paulus ini meliputi sikap rohani yang tampak melalui sikap-sikap jasmania. Misalnya, selama masih mampu untuk berlutut, maka kita harus berlutut pada saat-saat yang ditentukan dalam perayaan Ekaristi. Suatu hari ketika saya memimpin misa, saya melihat seorang bapak tua yang untuk berjalan saja harus dituntun. Tetapi ketika doa syukur agung, dia berjuang untuk berlutut. Saya kagum melihat iman yang mendalam dari bapak tua ini yang layak untuk menjadi teladan bagi yang lain. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa Ekaristi bukan perjamuan makan biasa, tetapi Ekaristi adalah perjamuan maha agung yang harus kita terima dengan syukur dan hormat yang mendalam. Di akhir video ini saya mengajak
untuk merenungkan semua ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang mengingatkan kita akan karya keselamatannya untuk kita manusia yang berdosa ini. Mari kita tumbuhkan rasa cinta, sembah syukur, dan hormat yang tertinggi untuk Allah yang kita terima dalam rupa hosti kudus yang mungil. Janganlah kita menganggap Ekaristi sebagai perjamuan makan-makan biasa atau meal, tetapi Ekaristi adalah perjamuan maha agung yang merupakan puncak kehidupan Kristiani. Kasih yang diberikan Tuhan dengan menyerahkan tubuh dan darahnya harus tumbuh dalam hidup kita, sehingga memampukan kita untuk meneruskan kasih Tuhan ini kepada sesama kita. Salam sehat dan bahagia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.